Malam kematian Jeffrey Epstein itu penuh dengan misteri. Tapi, gimana kalau bukti kuncinya, yaitu rekaman keamanan dan laporan resmi dari Departemen Kehakiman, justru malah menyembunyikan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban? Nah, kali ini kita akan bedah semuanya berdasarkan analisis seorang ahli forensik. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar kamera keamanan itu sebetulnya merekam pembunuh Jeffrey Epstein? Seorang psikolog forensik sudah menelusuri setiap detail dari bukti yang ada, dan temuannya, wah, luar biasa. Yuk kita selami lebih dalam lagi. Oke semuanya, ini berpusat pada satu momen penting yang terekam di kamera keamanan pada malam kematian Epstein. Satu momen yang justru melahirkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Coba deh, perhatikan lini masa ini baik-baik. Sekitar jam 10.39 malam, petugas Noel jalan menjauh dari mejanya, tapi perhatikan ya, dia nggak naik tangga. Cuma semenit kemudian muncul sosok berbaju orange, warna seragam napi, yang justru naik tangga ke tingkat selnya Epstein. Dan yang aneh, Noel kemudian muncul lagi, tapi dari samping, bukan dari tangga yang sama. Terus, apa kata laporan resmi Departemen Kehakiman? Mereka meyakini sosok itu adalah petugas Noel yang bawa linen. Coba perhatikan kata kuncinya di sini. Diyakini, bukan dipastikan. Disinilah keraguan besar pertama dalam narasi resmi ini mulai muncul. Oke, sekarang kita coba lakukan apa yang dilakukan ahli forensik ini. Kita bandingin langsung apa yang dibilang di laporan dengan apa yang sebetulnya bisa kita lihat sendiri di rekamannya. Lihat deh bedanya. Jelas banget kan? Di rekaman lain, kita tahu persis petugas berseragam gelap itu kelihatannya seperti apa waktu naik tangga. Sekarang, bandingkan dengan sosok berbaju oranye ini. Posturnya aja aneh, kayak lagi bungkuk atau ngintip ke arah meja penjaga. Kontrasnya kelihatan banget. Dan ini dia, poin paling pentingnya. Siapapun atau apapun sosok orangnya itu, setelah dia naik, dia nggak pernah kelihatan turun lagi. Nggak ada kaki, tangan, atau bahkan bayangan yang kerekam. Dia naik, terus hilang begitu saja. Lenyap dari kamera. Ini lubang yang sangat besar dalam alur ceritanya. Kalau rekaman videonya aja udah bikin pusing, tunggu sampai kita lihat laporan tertulis resminya. Ini lebih parah lagi, penuh dengan serangkaian kontradiksi yang luar biasa. Setiap penjara kan punya aturan dasar ya kan? Penjaga harus patroli tiap 30 menit dan ngitung napi di jam-jam penting. Tapi menurut laporan itu sendiri, pada malam kematian Epstein, semua aturan ini dilanggar total. Semuanya. Nggak ada satupun yang dilakukan. Dan di dalam ringkasan laporan itu, ada satu kalimat yang wow. Tertulis di sana kalau kedua petugas tidak pernah bangkit dari kursi mereka. Pernyataan yang sangat pasti dan seolah tanpa keraguan. Tapi itu salah total. Rekaman video, bukti yang nggak bisa dibantah, nunjukin mereka berdua bangun, jalan-jalan, dan bergerak terus-menerus sepanjang malam. Aneh banget kan? Laporan resmi bisa bikin klaim yang 100% keliru dan gampang banget dibuktiin salah kayak gini. Ini juga pertanyaan logika sederhana banget yang diangkat si ahli. Kalau teori resminya bilang ada orang yang bawa linen buat Epstein, kenapa di laporan yang sama justru dibilang selnya udah penuh dengan kelebihan linen dan selimut? Buat apa nambahin lagi? Nggak masuk akal. Keanehannya nggak berhenti di situ loh. Mari kita pindah ke salah satu bagian paling membingungkan dari laporan ini, catatan penghitungan napi yang dipalsukan. Oke, kita mulai dari fakta dasarnya dulu ya. Malam itu ada persis 72 narapidana di unit itu. Titik. Itu angka yang benar. Tapi di slip penghitungan palsi yang mereka buat untuk jam 10 malam dan 12 pagi, para petugas malah nulis angka 73. Jadi mereka nambahin satu napi hantu. Dan yang lebih aneh lagi, di slip jam 10 malam bukan cuma ditulis 73, tapi ada coretan tangan nambahin +1 di sebelahnya. Jadi 73 + 1. Maksudnya apa coba? Penjelasannya benar-benar kacau balau. Noel ngakunya nggak tahu apa-apa soal +1 itu. Terus ada petugas senior yang ngaku dia yang nulis. Tapi salah, maksudnya mau nulis -1, bukan +1. Intinya, laporannya sendiri nggak pernah ngasih jawaban pasti soal siapa, kenapa, atau apa arti sebenarnya dari angka-angka aneh ini. Oke, sekarang kita sampai di puncak analisis ahli ini. Sesuatu yang fokusnya bukan pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang tidak terdengar. Suara. Di laporan itu ada detail yang spesifik banget. Waktu Epstein ditemuin, Noel yang ada di luar sel bisa dengar jelas rekannya, Thomas, nyobek secuil kain dari leher Epstein.
Ini jadi patokan kita. Suara sobekan kain kecil aja bisa kedengeran dari luar pintu sel. Jadi kalau suara sobekan kecil itu aja kedengeran dari luar, gimana mungkin gak ada satu orang pun yang dengar suara Epstein nyobek-nyobek beberapa spray jadi tali? Menurut ahli, itu butuh tenaga gede dan suaranya pasti kenceng banget. Tapi hening. Gak ada satupun saksi, baik penjaga maupun napi lain, yang lapor dengar apa-apa malam itu. Secara logika, kesunyian ini hampir mustahil. Dan ini dia pukulan telak buat teori resmi. Waktu ditanya langsung tentang ronda yang dia lakukan, petugas Noel nyebutin bagi-bagi makanan, ngambilin nampan, sama ngasih tisu toilet. Dia nggak pernah sekalipun bilang dia bawa linen atau baju ke tingkat selnya Epstein, sama sekali. Jadi kesaksiannya sendiri bertentangan sama keyakinannya Departemen Kehakiman. Jadi, setelah kita bongkar semua bukti ini, video yang janggal, laporan yang bertentangan, apa kesimpulan si psikolog forensik? Dia bilang dengan sangat lugas. Dia yakin kamera keamanan itu memang telah merekam pembunuh Jeffrey Epstein. Mah, kita jadi balik lagi ke pertanyaan awal kan? Kalau laporan resminya aja penuh kontradiksi, terus videonya nunjukin sosok misterius yang nggak pernah keluar lagi, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Bukti-bukti ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang belum juga terjawab.